Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giseluna saja dari Prodi Administrasi Kesehatan dengan NIM 1250344. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membaca nyaring dengan dosen pengampu Bu Martini. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Bengawan Solo yang ditulis oleh Danarto. Badan saya masih meriang ketika polisi itu datang. Semalam saya berkelahi melawan Pak Darkin, memperebutkan Nining, dan saya kena swing di kepalan kirinya. Saya terjambak, tak sadarkan diri. Anak-anak mengangkat tubuh saya ke atas dipan. Ada yang sibuk mencarikan minum panas, ada yang mau memanggil dokter, ada yang memijat. Malam itu, karena peristiwa itu, penghuni rumah kita jadi ramai sekali. Rupanya ada yang lapor polisi tentang perkelahian itu. Polisi itu kembali ke pos ketika saya katakan bahwa kejadian semalam perkelahian biasa, tidak penting untuk dipersoalkan. Tapi apapun yang terjadi, kami penghuni rumah kita dengan para pedagang di Pasar Kliwon telah kehilangan Ningning yang digelandang Pak Darkin secara paksa kembali ke rumahnya. Ningning, gadis kecil hitam manis 7 tahun, memang milik Pak Darkin. Meski hanya sebagai ayah tirinya, Ningning sering ditempeleng ketika marah Pak Darkin kumat. Ibunya yang selalu membela putri kandungnya itu, seiring tubuhnya dilempar sampai membentur dinding. Untung dinding rumahnya dari anyaman bambu sehingga cukup lentur. Pada suatu malam, dengan tersengal-sengal, Nining menghambur ke pelukan rumah kita untuk bersembunyi. Kami menyambutnya dengan sukacita. Di dalam gerombolan kami, itulah Nining merasa aman dan nyaman. Di sepetak ruang yang merebut ruang milik pasar itulah saya hidup. Sehari-harinya saya pura-pura berbenah dengan perabotan dari potongan-potongan sisa-sisa kayu yang berserakan di mana-mana. Saya ditemani kompor minyak tanah, teko panci, gelas, piring, sendok, garpu, ember, dan di atas dipan dengan tikar plastik itulah yang bisa beristirahat dengan nyenyak. Kemudian, satu dua anak datang dan pergi. Mereka belajar apa saja, juga memasak, rame-rame makan dan tidur. Akhirnya rumah kita resmi menjadi tempat nakal anak-anak gelandangan, pengamen, pengemis, pemulung, anak baik-baik yang tidak betah di rumah karena berbagai alasan. Saya sebagai tukang sapu, sebagai kebersihan pasar merasa dituakan, lalu mengatur mereka dengan marah-marah, lelah dan sedih sejak tahun 1997. Sebagai tukang sapu pasar, saya tak punya kebiasaan apa-apa untuk mengajar anak-anak itu. Untung beberapa guru dan mahasiswa datang secara sukarela mengajar anak-anak itu menulis, menyanyi, membaca, dan bercocok tanam. Setiap minggu, anak-anak diminta membaca puisi karangannya sendiri, juga cerpen, esai, dan menyanyikan lagu yang ditulisnya sendiri. Ketika anak-anak dibawa ke kebun untuk belajar bercocok tanam, itulah Pak Darkin memergoki Nining yang diantara anak-anak itu dan mencengkram tangannya dan menggelandangnya. Serta-merta saya menubruk tubuh Pak Darkin dan kami bergumul. Tindih menindih, saya yang boleh dikata tak pernah berkelahi begitu saja terkapar. Sayup-sayup terdengar orang-orang sibuk menolong saya. Gaji saya yang tak seberapa harus cukup cekatan dalam berkelit kehidupan anak-anak itu. Sekitar 15 anak setiap hari, paling tidak makan 2 kali. Setiap habis gajian, tidak ada sisa sama sekali. Bahkan gayuti utang di sejumlah warung. Syukurlah ada anak yang bisa menyumbang dari pendapatannya mengamen atau memulung. Tapi yang sangat membantu adalah sumbangan para pedagang pasar. Pedagang beras menyumbang beras, pedagang sayur menyumbang sayur, pedagang ikan menyumbang ikan. Bumbu-bumbu dapur rasanya tak pernah kehabisan.
Di malam yang sunyi ketika anak-anak sudah tidur, tiba-tiba datang beberapa orang memanggul beberapa karung beras yang diperuntukkan rumah kita. Orang-orang itu menaruhkan begitu saja kan karung-karung itu tanpa ada sepatah kata pengantar. Ternyata tidak hanya beras, juga minyak goreng, beberapa botol, telur beberapa kilo, gula, kopi, teh, beberapa ekor daging ayam segar. Tak ketinggalan banyak sekali kain sarung, kaos oblong, dan peralatan mandi. Saya tidak tahu dari mana semua sumbangan itu. Pagi harinya, semua sumbangan itu dibagi rata untuk anak-anak. Saya sempat kebagian sarung dan kaos oblong. Anak-anak bertanya dari siapa semua barang, semua sedekah itu. Hari itu kami masak rame-rame dengan mengundang siapa saja yang mau makan bersama kami. Anak-anak pengamen memeriahkan pesta hari itu dengan memintil gitar dan menyanyi. Aduh meriahnya, aduh bahagianya. Sayang sekali, Nining tidak bersama kami. Tapi kami sisihkan sarung dan kaos oblong untuknya. Satu saat kami harus merebutnya kembali atau kami akan bersedih sepanjang masa. Malam yang tentram tidak selamanya dapat dipertahankan. Saya bangun tersentak, tak bisa bernapas karena dicekik Pak Darkin yang bisa mulus menyelinap ke gerombolan kami. Ia meradang. "Kamu sembunyikan Nining di mana?" Saya tidak bisa menjawab. Bernapas saja sangat sulit. Pak Darkin paham, lalu mendorongkan cekikannya. "Saya tidak tahu," jawab saya. "Mau kamu saya bikin modar?" Sungguh mati saya tak tahu di mana Nining. "Bohong! Kalau memang Nining hilang, saya bisa membantu mencarinya." "Sotoloyo." Saya terbatuk-batuk. Saya diseretnya keluar. Saya heran. Tak seorang pun anak yang terbangun. Saya digelandang terus. Sesampai di jalan raya, saya dinaikkan ke beca. Pak Darkin duduk di samping sambil terus nyerocos yang tak jelas. Rupanya saya dibawa ke sebuah perkuburan yang gelap gulita. Dua orang yang sigap membekuk tubuh saya, membanting dan membalut dengan kain kafan. "Kamu harus sumpah pocong," geram Pak Darkin, lalu pergi bersama kedua kawannya. Saya tidak bisa bergerak. Ketat sekali balutannya, membujur kaku bagai jenazah. Tiba-tiba, "Pak Totok," suara seorang gadis membisik. "Saya Nining. Kenapa kamu di sini?" Sergah saya. "Saya menunggu Bapak," jawabnya sambil melepaskan belitan kain kafan dari tubuh saya. "Dari mana kamu tahu saya di sini?" "Kiai Kintir baru saja mengantar saya kemari." "Sekarang beliau di mana?" "Sedang bersiap-siap hanyut di Bengawan Solo." "Wah, gawat!" Maka kami berdua bergegas ke juruk tempat Kiai Kintir bisa memulai kegiatannya menghanyutkan tubuhnya. Kiai Kintir alias Kiai Hanyut adalah kiai tak seorang pun tahu nama aslinya, yang punya kebiasaan menghanyutkan tubuhnya di Bengawan Solo. Itulah jalan spiritualnya. Sejumlah warga Solo yang mengoloknya sebagai Kiai Kentir alias Kiai Sinting. Beliau tidak peduli atas cemooh itu karena hidup beliau sehari-harinya sangat serius. Bahkan yang melecehkannya dikirimnya segopok uang yang dicomotnya dari udara, maka mengirimnya duit. Saya sendiri pernah melihat beliau mencomot uang dari udara dan diberikannya kepada saya. Beliau pernah menyitir sabda Kanjeng Rasul Muhammad SAW bahwa seandainya kalian tahu apa yang terjadi di dunia ini, kalian akan menangis terus-menerus sepanjang hidup kalian. Sepanjang hayat, Kiai Kintir mengasihkan diri, tidak bergaul, tidak menerima santri, tidak mengajar, tidak mau diwawancara, tidak mau diundang makan, pokoknya serba tidak. Saya sadar semua kiriman beras dan kebutuhan dapur yang mendorong kami bisa berpesta itu merupakan sumbangan dari Kiai Kintir.
Beliau selalu bisa membahagiakan orang, seseorang untuk dirinya sendiri. Beliau tidak berniat sedikit pun. Cerita lainnya adalah pernah sejumlah wartawan elektronik diam-diam mengambil gambarnya. Ternyata wajah beliau tidak terekam. Yang muncul hanya gelap gulita. Jika beliau mulai menghanyutkan diri di Bengawan Solo, itu pertanda di Solo akan terjadi sesuatu. Sejak dini hari, ratusan orang dengan obor memenuhi kedua sisi bantaran Bengawan Solo menyaksikan tubuh Kiai Kintir yang telentang mengambang di sungai, hanyut di bawah arus. Orang-orang terus bergerak mengikuti tubuh beliau yang dibalut pakaian, diam mengambang hanyut seperti mayat. Saya dan Nini harus waspada supaya tidak kepergok Pak Dargin yang barangkali saja ikut nonton. Sampai fajar merekah, rasa orang-orang yang menyaksikan tontonan aneh itu bertambah banyak. Tak ada seorang pun yang berucap, semua diam. Jika satu orang pun yang berbicara memberi komentar, bisa-bisa Kiai Kintir tenggelam. Begitulah kepercayaan yang menyebar yang boleh jadi cuma dibikin-bikin oleh orang-orang yang suka mengolok-olok. Dari jauh, Kiai Kintir cukup meyakinkan sebagai perenang yang kebanyakan mampu diam telentang mengambang. Hari itu belum panas. Benar ketika air Bengawan Solo mulai naik. Tak terdengar geledak, tak terjadi gerimis, cuaca cerah dengan langit biru seperti undangan untuk keluar rumah menikmati keramaian kota. Ratusan orang-orang yang berada di menyeberang Bengawan Solo merasakan air Bengawan mulai mencium lutut. Tampak tubuh Kiai Kintir terlentang, tenang hanyut, semakin menjauh dari pandangan kami. 1-2 orang penonton terseret ke tengah Bengawan. Puluhan orang lainnya berlarian menyingkir dari bantaran sungai. Saya tarik Nining untuk menghindar dari bantaran bersama puluhan orang yang kacau berlarian. Sampai di Jakarta Raya, banjir sudah mulai melahap seluruh kota Solo. Mobil, motor, andong, becak ditinggalkan pemiliknya. Sejauh mata memandang, cuma air yang berlika-liku yang tampak dengan orang-orang kebingungan menyelamatkan diri. Tangerang, 17 Maret 2008. Banjir di Pasar Kliwon, Solo Baru, Semanggi, Yogyakarta. Tema cerpen ini adalah kepedulian terhadap sesama manusia di tengah kekerasan dan juga kemiskinan yang dibalut dengan unsur spiritual dan mistik. Cerpen ini juga mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama anak-anak yang tertindas, serta menunjukkan bahwa kekerasan dan ketidakadilan akan berujung pada konsekuensi besar. Menurut saya, cerpen ini menarik karena menggabungkan realitas sosial dengan unsur mistik, sehingga pembaca diajak berpikir lebih dalam tentang makna kemanusiaan dan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.